Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, Kebun Mafaza akan melakukan klarifikasi tanaman-tanaman anggur yang ada di Kebun Mafaza. Klarifikasi seperti apa yang dimaksud? Klarifikasi tentang tanaman anggur yang salah ketika penanamannya dahulu. Jadi harapannya kawan-kawan yang baru belajar menanam anggur tidak salah dalam penanaman di awal gitu. Jadi ke depan tanamannya bagus-bagus, besar-besar batangnya, dan bisa membawa buah yang sangat banyak ya. Mari kita lihat di TKP. Di sini saya akan memperlihatkan koleksi-koleksi tanaman anggur yang ada di Kebun Mafaza yang mungkin kurang tepat dalam perawatan di awal. Nah, ini ada jenis ninel yang saya tanam pada tanggal 25 bulan 7 2020. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena sebelum update ilmu pengangguran, ini saya buang-buang ini tunas air. Padahal tunas air itu sangat penting sekali. Nah, sehingga dia untuk proses pembesaran batang ini cukup lama. Meskipun nanti bakal tetap bisa besar, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ketika ada kawan-kawan yang baru menanam, jangan dibuang tunas air yang ada di batang primer. Hanya dihentikan di beberapa daun aja ya. Misalkan boleh di 5 daun atau 7 daun. Nanti kita kasih lihat tanaman anggur milik Kebun Mafaza yang menurut saya tepat. Nah, inilah. Jadi nanti ketika ada kawan-kawan yang melihat video-video yang ada di Kebun Mafaza, kok ini ada tanaman anggur yang seperti ini. Jadi saya hari ini membuat video klarifikasi tentang kurang tepatnya perawatan anggur milik Kebun Mafaza. Jadi ini jangan dicontoh ya kawan-kawan ya. Nah, meskipun ini tidak 100% salah, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama nantinya gitu. Pastikan kawan-kawan kalau menanam anggur pengen cepat pertumbuhannya, cepat besar, batangnya juga besar gitu. Jika pertumbuhannya bagus, batangnya besar, pastikan membuahkannya juga lebih cepat gitu. Dan ada 6 koleksi yang dulu saya akui itu kesalahan saya. Ada 6 jenis di sini yang ilmu penganggurannya belum diupdate. Nah, sehingga seperti ini. Jadi saya harus lebih sabar lagi untuk membesarkan batang ini. Dan ini belum saya buahkan karena batangnya masih kecil. Begitu kawan-kawan. Nih, di sini ada ninel. Setelah itu di sini ada Jupiter. Nah, ini Jupiter sama ini saya botakin semua tunas airnya. Udah sayang banget ya. Terus di sini ada Everest. Nah, ini Everest. Terus di sebelahnya ini ada Jupiter lagi. Nah, ini Jupiter lagi. Dan yang terakhir di sini ada Furset nih. Ini saya botakin. Ini membutuhkan waktu yang lama untuk membesarkan batang. Tapi ini bisa besar batangnya. Tuh. Tetap bisa, tapi cukup lama gitu. Jadi teman-teman yang baru belajar menanam anggur, ayo sejak dini kita belajar cara menanam tanaman anggur yang baik dan benar gitu. Saya akui di Kebun Mafaza ada 6 jenis anggur yang menurut saya kurang tepat. Nah, seperti ini nih, jangan dicontoh. Jadi ketika ada kawan-kawan yang baru belajar menanam, sejak awal harus tahu perawatan yang baik dan benar. Begitu. Jadi harapannya kawan-kawan harus mempunyai kiblat yang benar. Begitu kawan-kawan. Sekarang kita lihat tanaman anggur yang menurut saya tepat. Nah, ada di sini nih.
Ini adalah jenis Dickson. Kenapa saya bilang tepat? Ini umurnya baru 2 bulan, tapi batang udah besar. Ini sekelingking nih. Tuh sekelingking saya kan besar, subur. Nah tuh sekelingking saya. Nih, jadi bedanya dengan yang tadi itu kan hanya batang primer saja tuh, sendirian, nggak punya temen. Kalau yang Dickson ini punya temen. Nih tersiernya tuh, cakep kan? Nah ini saya di sini hentikan di berapa daun ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya saya hentikan di 5 daun dan dia tumbuh lagi nih tunas airnya. Tunas air yang tumbuh di tunas air. Nah ini terus di sini, terus saya hentikan lagi di sini. Tuh. Ini banyak banget fungsinya kawan-kawan. Pertama, dia sebagai cabang pembantu untuk fotosintesis tanaman ini. Nah ini pasti nanti batangnya bakal cepat besar. Tuh batang primernya bakal cukup besar. Dan ketika ada teman-teman kita yang datang ke rumah minta entres, kita bisa ambil dari sini gitu. Nah nih, kita bisa potong dari sini berapa mata tunas gitu kan, ada 3. Nanti dia bakal tumbuh lagi nih dan tidak mengganggu pertumbuhan yang ada di cabang pembuahan gitu. Coba kalau misalkan ini tidak ada cabang tersier, dia gundul seperti yang ada di sana. Ada kawan yang datang main, teman pengangguran juga, kita mau potong si cabang tersiernya kan nggak mungkin, mengganggu itu namanya kan. Nah coba kawan-kawan punya kayak gini nih, tunas air yang ada di batang primer, kita bisa potong di sini. Kita bisa potong 3 mata tunas, terus di atasnya lagi gitu kan 3 mata tunas. Nah tongannya pasti bakal numbuh lagi. Nah nih kalau nggak percaya pasti numbuh, jangan takut. Nah itu dulu udah saya potong tuh, nih numbuh lagi nih. Ini bakal buat teman-teman yang bakal main kesini nih gitu. Banyak banget manfaatnya dah. Kita harus update ilmu pengangguran yang benar gitu kan ya. Tuh ini baru 2 bulan loh, bayangin aja udah besar tuh. 2 bulan udah segini nih, subur banget kan. Nah tuh ini Dickson. Nah inilah video klarifikasi dari kebun Mafaza yang mungkin bisa diterapkan di kawan-kawan yang punya tanaman anggur, baru menanam tanaman anggur. Jadi jangan salah di awal ya, karena pasti banyak tuh di YouTube banyak banget cara. Sebenarnya itu nggak salah, anggur itu bisa berbuah semuanya gitu kan. Tapi masalahnya anggur itu bisa maksimal nggak buahnya gitu ya kan. Kalau misalkan buah pasti buah ya. Nah ini di sebelah sini masih ada yang varian masih kecil. Nah ini kita ambil contoh nih. Nih ini masih kecil banget nih, tuh kan. Ini nih, ini bisa kelihatan ini batang primer. Terus di sini pasti ditumbuhkan tunas air nih kan, tunas air tuh dibiarin, jangan dipotongin gitu. Nanti kalau misalkan udah panjang, kita mau menyisahkan berapa daun itu terserah kita gitu kan. Tapi intinya jangan dibuang, langsung dibuang ya. Nah seperti ini tuh, subur banget tuh, di bawah tuh subur banget. Oke, mungkin itu saja klarifikasi tanaman-tanaman anggur milik kebun Mafaza. Jadi harapannya kawan-kawan semua tidak salah cara perawatan dari awal, karena kita harus update ilmu pengangguran ya. Terus jika ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang menanyakan seperti ini,
kok batang saya pada gepeng ya, gimana memperbaikinya? Nggak bisa, itu harus disetting ulang. Kalau mau sabar nunggu itu lama banget gitu kan. Nah jadi jangan ada pertanyaan gimana caranya membesarkan batang yang gepeng gitu. Wah itu mah pekerjaan sulit. Jadi lebih baik kita nanam dari awal atau setting ulang gitu. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom komentar. Nanti kita coba menjawab jika emang bisa dijawab. Kalau nggak bisa, kita cari bareng-bareng gimana solusinya gitu. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini Kebun Mahfazah. Jangan lupa subscribe juga ya. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.